Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Wawasan Tani TV. Dan teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi tentang tanaman budidaya tanaman bawang daun. Dan untuk usia dari tanaman ini sudah 25 hari setelah tanam, teman-teman. Jadi untuk umurnya 25 hari setelah tanam. Dan alhamdulillah tanaman saya masih aman-aman saja dari busuk batang, molar ataupun dari hama ulat, teman-teman. Dan bawang ini sebenarnya untuk bibit saja, teman-teman, bukan untuk saya jual nantinya. Tapi kalau sudah banyak baru saya jual nanti. Ini hanya untuk bibit, dan untuk yang kemarin-kemarin saya tanam itu akan saya jual semua. Dan setelah itu saya ganti dengan bibit ini saja, teman-teman. Dan ini beli sama teman saya, katanya ini jenis bibit Paragran. Kenapa saya pindah ke bibit ini, teman-teman? Karena saya suka dengan batangnya, teman-teman. Batangnya itu besar-besar dan kemudian daunnya itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau yang punya saya kemarin itu agak biru muda dan ini agak biru tua, teman-teman. Jadi untuk kualitas warnanya kelihatannya lebih bagus ini loh, teman-teman, dibandingkan dengan yang saya punyai kemarin. Dan untuk pembahasan kali ini, teman-teman, ada beberapa komentar menanyakan tentang tingkat keberhasilan dengan perendaman fungisida sebelum tanam, teman-teman. Jadi tingkat keberhasilan perendaman fungisida yang saya alami kalau untuk sebelum tanam, untuk pencegahan busuk batang, molar, itu sekitar 95%, teman-teman. Jadi kalau untuk perendaman fungisida yang saya rasakan itu bukan cuma sekali dua kali, teman-teman. Setiap saya tanam itu saya rendam terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau untuk tingkat keberhasilannya itu sekitar 95%. Di sini kemarin itu saya pernah, teman-teman. Jadi tanaman saya itu hampir tenggelam oleh banjir karena keseringan hujan, teman-teman. Hampir tenggelam oleh banjir karena keseringan hujan. Akan tetapi tanaman saya masih aman dari busuk batang, molar ataupun leles, teman-teman. Jadi kalau menurut saya dengan perendaman fungisida itu sangat bagus, teman-teman. Akan tetapi harus ada keseimbangan dari pola perawatan, teman-teman. Jadi kita harus punya trik-trik lain agar supaya tanaman kita terhindar dari busuk batang, molar ataupun leles. Jadi kita harus menghindari ataupun menekan jamur dan juga bakteri, teman-teman. Dengan penekannya jamur dan bakteri, nantinya bawang kita akan terhindar dari busuk batang, molar ataupun leles, teman-teman. Kita bahas pembahasan awal, yaitu dengan perendaman bibit, teman-teman. Untuk perendaman bibit saya menggunakan fungisida Ditan, teman-teman. Jadi Ditan itu berbahan aktif Mancozeb 80 WP. Kemudian saya menambahkan juga insektisida, teman-teman. Insektisida yang berbahan aktif Abamectin. Tujuannya adalah untuk supaya di sisa-sisa hama di batang ataupun di akar, dengan harapan agar supaya nantinya di saat kita penanaman tidak ikut, teman-teman, ataupun mati di saat kita merendam. Sebenarnya pembahasan ini sudah sering saya bahas ya, teman-teman, akan tetapi ada beberapa dari teman-teman kita yang cukup sering menanyakan tentang bagaimana tingkat keberhasilan dengan perendaman fungisida untuk pencegahan busuk batang, molar ataupun leles, teman-teman. Jadi saya buat lagi videonya agar supaya nantinya bisa membantu untuk teman-teman kita yang belum paham ataupun untuk teman-teman kita yang belum tahu, nantinya bisa dapat melihat video ini, teman-teman. Kemudian setelah penanaman ataupun di usia 5 hari itu kita harus sering-sering menyeprai kalsium tunggal, teman-teman. Jadi tujuannya agar supaya tanaman kita lebih kuat, lebih tahan dari penyakit, teman-teman. Jadi untuk kalsium saya menggunakan kalsium kalha, teman-teman. Kalsium kalha, dan saya hanya tunggalkan saja, teman-teman, tidak saya campur dengan obat-obatan lain. Untuk penjagaan selanjutnya, di saat musim penghujan
kita usahakan yang ada kandungan nitrogennya kita usahakan kurangi teman-teman, seperti pemupukan ataupun obat-obatan yang banyak mengandung nitrogen. Kita tidak hentikan, cuma kita kurangi saja teman-teman, karena nitrogen itu makanan dari jamur teman-teman, agar tidak double dengan air hujan, karena air hujan itu sudah mengandung nitrogen teman-teman. Dan di saat musim penghujannya terlalu kuat teman-teman, kita harus sering-sering menggunakan fungisida dan bakterisida teman-teman. Jadi kita harus mendouble, kita harus menggunakan fungisida dan juga bakterisida agar supaya tanaman kita terhindar dari busuk batang, moler ataupun leles teman-teman. Dan di saat musim penghujan, ibarat setiap malam ada hujan, setiap pagi malam ada hujan, itu tidak cukup menggunakan spray teman-teman. Jadi di saat teman-teman memupuk, nantinya usahakan seperti bakterisida ataupun fungisida teman-teman campur dengan pupuk dan teman-teman tabur. Itu dapat membantu untuk mengurangi jamur atau menekan jamur teman-teman. Jadi insya Allah dengan cara itu tanaman teman-teman akan aman dari busuk batang, moler, dan juga leles teman-teman. Jadi cara itu sudah sering saya gunakan ataupun saya praktekkan di saat musim penghujan terlalu sering teman-teman. Jangan sampai tanah yang terlalu lembab mengakibatkan satu atau dua batang dari tanaman kita terkena busuk batang, moler ataupun leles. Itu dapat mengakibatkan kegagalan panen teman-teman. Jadi di saat musim penghujan itu seperti busuk batang, moler, leles, itu penularannya sangat cepat teman-teman. Apalagi di saat musim penghujan malam itu biasanya lebih cepat untuk penularannya. Jadi kita harus bisa untuk mengantisipasi ataupun mencegah sebelum terkena teman-teman. Jadi kalau untuk yang 1-2 terkena itu masih bisa kita tangani, masih bisa kita stop untuk penularannya. Caranya gimana? Caranya dengan kita menaburkan fungisida dan bakterisida di bawah tanah ataupun di atas permukaan tanah yang sudah terkena moler, leles ataupun yang busuk batang tadi. Jadi tanaman yang sudah terkena tadi kita cabut, langsung kita cabut sama tanah-tanahnya teman-teman. Cabut sama tanah-tanahnya, bukan hanya batangnya saja, kita cabut sama tanah-tanahnya, buang. Lalu kemudian kita tabur fungisida dan bakterisida tadi. Kemudian kalau kita sebarkan di samping-samping yang sudah terkena tadi, kita taburkan dengan fungisida dan bakterisida tadi. Kenapa harus ditabur sampai ke pinggir-pinggir yang belum terkena teman-teman? Ibarat satu terkena terus di sampingnya belum terkena, kenapa harus ditabur juga? Itu ditakutkan yang di tanaman samping yang sudah terkena itu ditakutkan sudah tertular teman-teman, akan tetapi belum terlihat. Itu ditakutkan sudah tertular, makanya kita harus juga taburkan di samping-sampingnya teman-teman. Dan cara itu sudah sering saya lakukan lah teman-teman. Jadi cara itu sudah sering saya lakukan kalau ada 1-2 pohon itu yang busuk ataupun moler. Itu salah satu trik saya untuk supaya yang lain ataupun yang tanaman yang lain itu tidak terkena. Jadi kita stop penularannya dengan cara itu, agar supaya nantinya tidak merambat kemana-mana yang dapat mengakibatkan kegagalan panen teman-teman. Tapi saya merekomendasi teman-teman untuk menambahkan satu bahan lagi, yaitu marokemak teman-teman, magnesium sulfur, agar supaya nantinya yang sel-sel yang sudah rusak, yang sudah terkena ataupun yang sudah sedikit tertular itu dapat terbenahi teman-teman. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman mencampurkan magnesium sulfur juga di saat penaburan tersebut. Jadi kalau untuk yang fungisida kita tahu itu untuk penekanan jamur teman-teman. Untuk penekanan jamur, kemudian kita kasih juga bakterisida untuk bakteri. Kemudian untuk marokemak itu membenahi sel tanaman yang sudah rusak. Dan yang terakhir adalah kalsium teman-teman. Kalsium tunggal itu untuk
agar supaya tanaman kita lebih sehat dan lebih kuat teman-teman. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya minta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan juga teman-teman share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan. Mungkin itu saja, saya minta maaf jika ada kekurangan. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi saya berbagi pengalaman apa yang saya tahu agar video ini atau saya juga bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.